Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Saiful, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang model-model pengambilan keputusan. Model pengambilan keputusan merupakan daya pendorong kegiatan operasional organisasi. Di setiap inti dari sebuah sistem organisasi, selalu terdapat aturan khas tentang proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara rutin, terstruktur, terprogram, ataupun pengambilan keputusan yang tidak rutin, tidak struktur, dan tidak terprogram. Pengambilan keputusan yang memiliki pola siklus dalam fungsi manajemen membawa stabilitas dan memudahkan organisasi untuk mereproduksi struktur organisasi, seluruh aktivitas, dan kompetensi inti organisasi setiap saat. Pemilihan alternatif terbaik yang dilakukan dengan tepat pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas organisasi. Model pengambilan keputusan. Pada dasarnya terdapat dua cara untuk melakukan penilaian keputusan. Yang pertama menggunakan pendekatan yang sifatnya pragmatis, yaitu melihat hasil yang dicapai. Jika hasil yang dicapai sesuai dengan harapan dan keinginan, keputusan yang diambil dapat dikatakan sebagai keputusan yang baik dan sebaliknya. Yang kedua, menggunakan pendekatan yang sifatnya prosedural. Dalam hal ini yang dinilai adalah proses atau tata cara yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa model dan teknik pengambilan keputusan. Yang pertama adalah model optimasi. Sasaran yang ingin dicapai dengan model optimasi adalah bahwa dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada, organisasi memperoleh hasil terbaik yang paling mungkin dicapai. Sikap pengambilan keputusan, norma-norma serta kebijaksanaan organisasi berperan penting dalam menentukan kriteria apa yang dimaksud dengan hasil yang terbaik yang mungkin dicapai. Model satisficing. Salah satu perkembangan baru dalam teori pengambilan keputusan ialah berkembangnya pendapat yang mengatakan bahwa manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan hasil dengan menggunakan berbagai kriteria. Model pengambilan keputusan menurut dua pandangan. Para pengambil keputusan selalu dihadapkan pada dua jenis keputusan, yaitu yang pertama terprogram terstruktur atau program structure. Yang kedua tidak terprogram atau tidak terstruktur atau istilahnya non-program structure. Model-model pengambilan keputusan berdasarkan pandangan rasionalitas. Model pengambilan keputusan rasional pada dasarnya dilakukan dengan melalui 6 tahapan, yaitu yang pertama mendefinisikan masalah, yang kedua mengidentifikasi kriteria yang ada untuk menilai kemungkinan solusi, yang ketiga memutuskan seberapa penting kriteria tersebut, yang keempat menarik berbagai alternatif, yang kelima evaluasi alternatif, dan yang terakhir adalah yang keenam memutuskan solusi terbaik. Situasi yang cocok bagi model pengambilan keputusan rasional adalah ketika kita harus membuat pilihan yang rumit dan beresiko, atau saat harus membuat keputusan bersama orang lain. Meski demikian, model ini tidak efektif bila dilakukan ketika kita berada di bawah kendala waktu dan situasi yang berubah cepat. Model-model pengambilan keputusan berdasarkan pandangan rasionalitas yang dibatasi. Salah satu konsep mendasar dalam model di atas dasar bounded rationality adalah satisficing. Menurut konsep tersebut menegaskan bahwa manajer terlibat dalam proses pencarian informasi yang terbatas untuk mengidentifikasi masalah dan menetapkan sejumlah alternatif solusi serta konsekuensinya. Proses pencarian informasi dilakukan tidak untuk rasional model atau normatif model, bounded rationality, dan Cornish model, descriptive model. Yang pertama, pengetahuan dan informasi selalu tersedia. Yang kedua, pengambilan keputusan berbiaya sangat murah atau mendekati tanpa biaya. Pengambilan keputusan bersifat bebas nilai. Seluruh alternatif yang memungkinkan dapat dihasilkan. Solusi dipilih melalui kesepakatan bersama secara bulat. Yang terakhir, solusi yang dipilih adalah yang terbaik bagi organisasi.
Solusi yang dipilih terbaik bagi organisasi yaitu pengetahuan dan informasi terbatas pengambilan keputusan. Yang kedua, pengambilan keputusan memiliki biaya atau biaya manajerial, biaya informasi. Yang ketiga, pengambilan keputusan dipengaruhi oleh tingkat preferensi dan nilai dari pengambil keputusan. Yang keempat, hanya sejumlah alternatif yang memungkinkan dapat dihasilkan. Yang kelima, solusi dipilih melalui kompromi, saling tawar, dan akomodasi antara koalisi organisasi. Yang keenam, solusi yang dipilih memuaskan bagi organisasi menemukan informasi yang utuh atau sempurna. Namun informasi yang dicari merupakan informasi yang dianggap cukup memuaskan untuk memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan, di mana kriteria tersebut akan digunakan untuk menilai seluruh solusi yang memungkinkan yang dapat diterima dengan memberikan batasan, maka biaya untuk menemukan, mencari, dan mengolah informasi dapat diminimalkan, sehingga manajer dan organisasi tidak terlalu terbebani dengan melakukan proses pengambilan keputusan. Model pengambilan keputusan yang tidak terstruktur. Model pengambilan keputusan yang tidak terstruktur merupakan model yang dikembangkan masih dalam wilayah model bounded rationality. Model ini disebut juga the garbage can model atau model tong sampah. Namun demikian, asumsi yang dikembangkan tidak juga berjarak dari model atau tesis rasionalitas. Model ini membalikan proses awal pengambilan keputusan. Proses yang pada umumnya dimulai dari sisi penentuan masalah yang harus dipecahkan menjadi proses yang dimulai dari sisi penentuan solusi. Artinya, pengambil keputusan dapat mengajukan sejumlah solusi terhadap masalah yang sesungguhnya tidak atau belum muncul. Maka pengambilan keputusan menciptakan sebuah masalah yang mereka dapat selesaikan melalui solusi yang sudah tersedia. Model pengambilan keputusan yang tidak terstruktur. Menurut model ini, keputusan merupakan hasil dari suatu interaksi yang rumit antara 4 arus peristiwa yang bersifat tidak saling terikat, yaitu problem, solution, participant, dan choice opportunity. Model ini menjelaskan bagaimana interaksi dari keempat peristiwa tersebut baik ke dalam dan keluar lingkungan. Hal ini dirumuskan D sama dengan F dalam kurung PR, SLN, part, dan COP. Dengan asumsi bahwa seluruh variabel peristiwa bernilai independen, maka sebuah solusi dapat diajukan untuk sebuah masalah yang tidak ada. Dengan kata lain, 4 peristiwa tersebut berinteraksi dalam cara acak atau random. Hal ini menandakan bahwa pengambilan keputusan lebih merupakan sebuah fungsi dari peluang pertemuan atau function of chance encounter, sejumlah variabel peristiwa. Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih.